Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Hidup Sesudah Kebangkitan, yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 20 ayat 34 dan 35. Jawab Yesus kepada mereka, "Orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan, tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati tidak kawin dan tidak dikawinkan." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, upaya menjerat dan menjatuhkan Yesus terus-menerus dilakukan oleh musuh-musuh atau lawan-lawan Yesus yang merasa kehidupan dan jabatan mereka terancam. Dalam bacaan Injil pada hari ini, Injil Lukas menceritakan bahwa ada beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Oleh karena itu, mereka bertanya kepada Yesus, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati sedang istrinya masih ada, tetapi ia tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu." Adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama, kawin dengan seorang perempuan, lalu mati dengan tidak meninggalkan anak. Lalu perempuan itu dikawini oleh yang kedua dan oleh yang ketiga, dan demikianlah berturut-turut oleh ke-7 saudara itu. Mereka semuanya mati dengan tidak meninggalkan anak. Akhirnya perempuan itu pun mati. Bagaimana sekarang dengan perempuan itu? Siapakah di antara mereka orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ke-7-nya telah beristrikan dia. Saudara-saudari terkasih, setelah Tuhan Yesus mendengar cerita yang disampaikan oleh beberapa orang Saduki tersebut, Tuhan Yesus menjawab kepada mereka, katanya, "Orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan, tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati tidak kawin dan tidak dikawinkan. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat, dan mereka adalah anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan." Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam nas tentang semak duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Tuhan bukan Allah orang yang mati, melainkan Allah orang yang hidup, sebab di hadapan Allah semua orang hidup. Mendengar itu, beberapa ahli Taurat berkata kepada Yesus, "Guru, jawabmu tepat sekali." Sebab mereka tidak berani lagi bertanya apa-apa kepada Yesus. Saudara-saudari terkasih, orang Saduki adalah suatu golongan pemimpin agama Yahudi yang sebagian besar terdiri dari imam-imam, dan mereka ahli dalam hukum Taurat. Orang-orang Saduki sama seperti orang-orang Farisi, sangat dihormati dan dikagumi oleh orang-orang Israel karena kemampuan dan pemahaman ilmu agama yang mereka miliki melebihi orang Yahudi yang lain. Namun, satu hal yang membedakan orang Saduki dengan orang Farisi, yakni orang-orang Saduki tidak percaya akan adanya kebangkitan orang mati dan tidak percaya akan adanya malaikat.
Sebab orang-orang Saduki menjadikan kitab Taurat Musa sebagai satu-satunya dasar dari ajaran yang mereka ajarkan dan yang mereka imani. Karena orang Saduki tidak percaya akan adanya kebangkitan orang mati, Yesus menegaskan bahwa Allah atau Yahweh bukanlah Allah orang mati, tetapi Allah orang hidup. Artinya, semua manusia pasti mati, tetapi di dalam Allah, semua manusia yang mati akan dihidupkan atau dibangkitkan oleh Allah. Itulah pula lah yang membedakan Allah yang dipercayai oleh orang Israel dan kita umat Kristiani dengan dewa-dewa yang disembah manusia dari bangsa-bangsa lain. Saudara-saudari terkasih, perkataan Tuhan Yesus dalam Injil hari ini sudah sangat nyata, hendak menggambarkan dan menjelaskan bagaimana perbedaan antara kehidupan manusia yang ada di dunia dengan kehidupan manusia setelah kebangkitan. Di dunia ini, manusia menikah karena ada dorongan atau hasrat untuk mencari pasangan hidup. Tetapi suasana berbeda dialami oleh manusia yang sudah bangkit. Manusia yang sudah bangkit tidak lagi memiliki keinginan memiliki pasangan hidup. Sebab ketika seseorang mati, semua keinginan manusiawi termasuk keinginan menikah hilang. Yang muncul adalah rasa kasih yang tulus. Artinya, hubungan manusia yang sudah mengalami kebangkitan akan berubah total. Misalnya, ketika di dunia seorang laki-laki tertarik dengan perempuan yang cantik. Tetapi setelah mengalami kebangkitan, seorang pria melihat wanita yang cantik seperti saudarinya. Demikian pula seorang perempuan cantik akan melihat laki-laki yang tampan sebagai saudaranya. Dan hal ini sesungguhnya sudah dilakukan para imam, biarawan, dan biarawati. Mereka melihat orang lain sebagai saudara, saudari, adik, kakak, atau orang tua mereka sendiri. Apakah selama ini kita sudah menyadari bahwa hidup sesudah kebangkitan adalah awal dari hidup kekal bersama Allah Bapa? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengecam orang-orang Saduki yang tidak percaya akan adanya kebangkitan orang mati. Curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami tidak hanya mengejar dan berjuang untuk kehidupan di dunia saja, tetapi juga berjuang untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.